Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai e-government needs top level sponsorship atau e-government membutuhkan sponsor tingkat atas. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama ada Lesi Meliani, yang kedua ada Anugrah Mukti Kumoro, yang ketiga ada Hoirul Anam, dan yang terakhir ada Yunarti S. Baik, selanjutnya langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai apa itu e-government. Baik, e-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government biasanya dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah, atau pemerintah transformasi. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. E-government memiliki 7 prinsip dan pada slide ini kami akan membahas prinsip e-government needs top level. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya yaitu role of leadership atau peran kepemimpinan. Terdapat 4 peran kepemimpinan pada e-government. Yang pertama yaitu becoming champions of e-government, yaitu artinya menjadi yang terbaik dalam e-government. Kemudian yaitu removing barriers atau menghilangkan hambatan. Yang ketiga yaitu taking hard decisions atau mengambil keputusan sulit. Dan yang keempat yaitu articulating the needs of citizens and businesses. Artinya mengartikulasikan kebutuhan warga dan bisnis. Yang pertama yaitu becoming champions of e-government. Yang pertama terdapat prinsip yang pertama yaitu to achieve change of mindset atau untuk mencapai perubahan pola pikir. Merubah pola pikir dari keinginan untuk menciptakan berbagai produk dan jasa inovatif di sektor publik sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi, menjadi sebuah semangat untuk memecahkan problema yang ada melalui usaha-usaha untuk mendewasakan pasar atau marketplace oleh e-government. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip kedua, to create an environment for innovation atau menciptakan lingkungan untuk inovasi, yang mana melakukan inovasi-inovasi baru dari hari ke hari, baik yang bersifat tangible maupun intangible, karena adanya kesadaran bahwa satu-satunya cara untuk dapat bertahan dan menang dalam era global adalah dengan berusaha menjadi produsen yang baik atau menciptakan berbagai produk dan jasa dengan kualitas yang prima. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu to provide adequate resource atau artinya untuk menyediakan sumber daya yang memadai. Bermacam-macam sumber daya yang dibutuhkan dan dialokasikan oleh proyek e-government yang bersangkutan, seperti misalnya sumber daya manusia, financial, informasi, aset, fasilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peran kepemimpinan yang kedua yaitu adalah removing barrier, yang artinya menghapus hambatan. Di mana di dalam menghapus hambatan terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu to overcome employee resistance, untuk mengatasi resistensi karyawan. Aplikasi government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Kemudian poin yang kedua yaitu ada to achieve cross-agency coordination, untuk mencapai koordinasi lintas lembaga. Pemerintah berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud. Artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan yang seperti yang dicita-citakan rakyat tersebut. Kemudian poin yang ketiga yaitu ada to create confidence in private sector to partner government, untuk menciptakan kepercayaan di sektor swasta untuk bermitra dengan pemerintah. Untuk dapat memiliki infrastruktur dan superstruktur yang siap menjawab kebutuhan masyarakat tersebut,
Tentu saja pemerintah selaku pelaku sektor publik membutuhkan kerjasama dari sektor-sektor industri swasta lainnya. Selanjutnya, peran kepemimpinan yang ketiga yaitu taking hard decision, yaitu mengambil keputusan sulit. Di mana di sini terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu to take the risk inherent in e-government, untuk mengambil risiko yang melekat dalam e-government. Risk management berkaitan dengan sejauh mana pemerintah telah memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi, mengkaji, memperhitungkan, dan memonitor berbagai risiko yang ditimbulkan akibat dijalankannya proyek-proyek e-government, baik yang bersifat makro maupun mikro. Kemudian poin yang kedua yaitu to achieve effective government process re-engineering, yaitu untuk mencapai rekayasa ulang proses pemerintah yang efektif. Di mana menerapkan e-government yang efektif berarti memaksa para birokrat untuk mengubah gaya kepemimpinannya. Idealnya, mereka haruslah seseorang yang dapat menggabungkan antara gaya kepemimpinan seseorang profesional dan seorang wira swastawan atau entrepreneurship. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan peran kepemimpinan ya dalam prinsip e-government. Di mana peran kepemimpinan tersebut adalah articulating the needs of citizen and business, di mana adalah yang artinya mengartikulasikan kebutuhan warga dan juga bisnis. Aplikasi e-government itu harus dimulai dari kebutuhan masyarakat yang ada berdasarkan customer focus, sehingga mengutamakan sejumlah aplikasi yang stakeholder utamanya adalah masyarakat, merupakan pilihan yang tepat. Jadi melibatkan masyarakat langsung di dalam bisnis gitu ya. Yang artinya jika proyek e-government ini selesai, masyarakat itu langsung dapat melihat hasil dan manfaatnya yang memiliki high visibility secara langsung. Dipandang dari sisi ruang lingkup, prioritas aplikasi yang harus dikembangkan itu sangat baik jika yang melibatkan beberapa departemen sekaligus, ya, lintas sektoral. Karena proses-proses atau prosedur yang melibatkan beberapa institusi inilah yang kerap menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat sebagai pelanggan. Dimana jika implementasinya ini berhasil, maka dampak manfaat yang terjadi itu akan sangat besar, memiliki high impact, sehingga secara signifikan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan kami adalah e-government itu memiliki 7 prinsip dasar. Di antaranya yaitu e-government is about transformation, e-government requires a holistic approach, e-government requires us to overcome a number of challenges, e-government needs a systematic approach through EGRM, e-government necessitates change management, e-government necessitates capacity building, dan yang menjadi topik pembahasan kami adalah e-government needs top level sponsorship. Di mana e-government needs top level sponsorship ini berfokus kepada peran pemerintah atau peran kepemimpinannya dalam menjalankan e-government. Peran tersebut diantaranya adalah bagaimana becoming champions of e-government, menjadi yang terbaik di e-government, kemudian removing barriers, menghilangkan hambatan yang ada, kemudian taking hard decision, mengambil keputusan yang sulit, kemudian yang terakhir articulating the needs of citizen and business, yaitu mengartikulasikan antara kebutuhan dari masyarakat dan juga bisnis. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.